Baik. Nah, Melita, ini juga udah ya rumusan mana sih, maaf tadi terakhir ini ya. Rumusan planning, suatu planning yang baik harusnya dibuat dalam suatu bentuk rumusan dapat dipahami. Oh, ini udah ya. Perencanaan tentang segmentasi, produk isi media cetak itu sendiri yang antara lain meliputi segmentasi harga, segmentasi iklannya. Oke, baik ini udah. Organisasi dan keuangan ya. Perencanaan dari segi organisasi dan personal juga perlu ada. Seperti susunan redaksi, susunan bidang usaha yang mendukung proses produksi seperti bagian pemasaran, administrasi, iklan, dan sirkulasi. Perencanaan dalam bidang keuangan juga sangat perlu seperti estimasi atau perkiraan neraca rugi laba dari tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ya. Perencanaan redaksi. Pada media siap hendak diproduksi, perencanaan bidang redaksi sangat diperlukan. Nah, di sini untuk redaksi misalnya kan itu biasanya ada rapat-rapat tertentu khusus ya, ada di pagi atau di sore gitu ya. Itu harus selalu ada kegiatan di mana dalam hal misalnya penentuan tema buat media yang dicetak besok misalnya, penentuan tema, terus penentuan pembagian tugas, terus juga ke kontennya ya, terus ke misalnya reporter atau wartawan ditugaskan siapa aja, kemana aja. Nah, itu juga harus terencana dengan baik. Ya. Kualitas sebuah produk media banyak ditentukan oleh seberapa baik perencanaan yang telah dilakukan. Perencanaan redaksi misalnya dalam penentuan topik liputan, deadline, editing, dan penentuan isi halaman. Ya, jadi kan tadi perencanaan redaksi misalnya ada mengadakan rapat-rapat tertentu, misalnya dalam hal penentuan topik. Topiknya apa nih? Yang lagi hangat isu-isu berita apa minggu ini misalnya, atau untuk besok apa yang diangkat ya. Liputannya apa, terus juga siapa yang meliput di mana aja, harus deadline-nya kapan, siapa yang editing. Nah, itu udah ada tugas-tugas dalam hal suatu organisasi ya. Penentuan isi halaman 1, halaman 2, halaman 3 mau diisi oleh berita apa gitu ya. Nah, itu perlu ada perencanaan. Baik. 8 hal pokok perencanaan. Sumiditono dalam bukunya Generasi Baru Wartawan dan Dunia Pers Indonesia terbitan Vision Jakarta ini tahun 2003 ya, udah cukup lama. Ada revisiannya tahun 2007 kalau nggak salah ya. Saya nggak punya, hanya punya yang ini aja. Hampir sama sih, tapi ada yang berbeda sih dikit. Menyebutkan ada 8 hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan media cetak, yaitu latar belakang produk ya, media cetak, latar belakang produk. Yang kedua konsep produk, yang ketiga posisi produk positioning, strategi pemasarannya, manajemen kepemilikan, aspek keuangan dan asumsi keuangan dasar, area risiko, dan juga jadwal kegiatan. Ya, jadi ada 8 perencanaan. Baik, kita bahas satu-satu. Latar belakang. Bagian ini mengetengahkan secara umum gagasan atau alasan untuk menerbitkan sebuah media massa. Ya. Latar belakang kenapa sih media massa ini muncul gitu ya. Nah, dulu Kompas juga muncul karena pas zaman Soekarno ya, itu karena ingin menginformasikan waktu kan bergejolak ya, tahun 60-an bergejolak dari segi politik, ekonomi, sosial ya. Dengan berdirinya Kompas ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa kondisi penanganan masalah ini tentang bagaimana agar media yang diterbitkan dapat dilihat dan mudah untuk ditemukan oleh calon pelanggan ya. Jadi Kompas itu bagian distribusi, sirkulasi, promosi, dan iklan dia yang ini bidang usahanya ya, oleh calon pelanggan. Begitu pula bagaimana agar media mendapatkan citra positif baik bagi pembaca dan juga calon pemasang iklan. Ya.
Media itu harus tetap citranya positif, dan dia biasa punya tadi ya segmen-segmen tertentu. Jadi pembacanya siapa, yang masa iklan pun akan berbeda. Terus manajemen kepemilikan. Hal ini menyangkut kewenangan, sistem, dan hierarki pemegang saham kepemilikan media. Siapa saja yang menjadi pemiliknya, apakah pemegang saham dapat menentukan atau mempengaruhi isi media, atau sepenuhnya diserahkan kepada tim ya, ini tim manajemen yang dipercayakan. Masalah ini juga terkait dengan bentuk badan usaha, termasuk keterlibatan karyawan dan kepemilikan media. Ya, jadi banyak media cetak yang sekarang dikuasai oleh, kemarin kita bicara tentang pengusaha, ya, pengusaha. Banyak pengusaha-pengusaha yang dia tidak hanya di satu bidang aja, tapi dia berbagai bidang, ya. Hal ini menyangkut dari terkait dengan kepemilikan dan juga mengarah kepada politik, ya. Dia pro siapa, dia dari segi media atau informasi itu sangat penting, ya. Dan juga melalui media atau informasi mereka bisa berkampanye, istilahnya ya, bisa mengajak orang-orang media. Jadi seperti Metro dia punya Media Indonesia, ya, RCTI dia punya Sindo gitu ya. Nah, hal ini baik sekarang online untuk cetaknya itu, tapi untuk online juga banyak lagi ya. Nah, tapi biasanya si pemilik itu tidak menentukan atau mempengaruhi isi media, tapi dia berpengaruh besar dalam hal misalnya arah mana media itu akan dibawa, ke arah mana ya, ranah atau baik. Terus aspek keuangan dan risiko. Perencanaan bidang ini menyangkut masalah pengelolaan anggaran dan tahapan penggunaan anggaran yang disediakan. Hal ini lebih penting terkait dengan penyusunan item anggaran seperti biaya produksi, perhitungan harga pokok, dan asumsi biaya yang menyangkut investasi awal berupa infrastruktur, perlengkapan kantor, biaya rekrutmen, honor karyawan, dan biaya promosi. Patut juga dijelaskan perakiraan rugi laba, keseimbangan raca, kapan dapat break-even point ya, titik impas, atau bahkan keuntungan. Jadi dalam aspek keuangan dan risiko juga perencanaan harus diestimasi, harus direncanakan dan ada estimasinya. Ya, peramalan kira-kira media bulan ini dari segi pendapatan berapa ya, karena banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya, dari penjualan dan juga dari iklan misalnya ya. Itu juga harus diperhitungkan, harus direncanakan. Aspek resiko patut pula diperhitungkan dan upaya untuk mengantisipasinya. Penerbitan media massa memang penuh resiko, namun harus dapat diperhitungkan dan diantisipasi. Nah, terus tadi yang ke-8-nya jadwal kegiatan. Perencanaan jadwal kegiatan perlu dilakukan karena penerbitan media sangat terkait dengan masalah waktu, sehingga akrab dengan istilah deadline. Media penerbitan yang dikelola secara profesional sangat terkait dengan perencanaan jadwal kerja yang benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Ya, jadi harus cepat, super cepat karena deadline. Orang tidak akan membaca yang sudah basi, ya, tapi orang akan lebih suka membaca berita-berita yang aktual, yang hangat. Mungkin kejadian detik ini di media sudah ada ya, itu untuk online. Tapi kalau media cetak, kejadiannya sekarang bisa dibacanya besok pagi gitu ya. Dan kelebihan media cetak itu dari segi kejadian atau runtutan itu lebih detail. Tapi kalau online itu kan cepat ya, berita yang dikirimkan atau yang didapat itu cepat, sehingga yang penting ada berita dulu gitu ya. Jadi tidak detail dan singkat beritanya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada salah satu contoh aja dari profil media. Ya itu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ada, Ibu. Ya, silakan Mira. Iya,
Terima kasih sebelumnya Ibu atas tadi dipersilahkan untuk bertanya. Ya, pertanyaan dari Melan itu tadi kan ada sedikit menyinggung tentang ciri khas dari suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam suatu perusahaan itu kan memiliki ciri ya Bu, agar perusahaan tersebut dikenali. Nah, bagaimana planningnya untuk bisa menimbulkan ciri atau karakteristik dari perusahaan tersebut gitu, agar orang lain itu paham, oh ya perusahaan ini tuh ini, itu gitu, seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu? Terima Baik. kasih. Nah, untuk membuat ciri atau khas itu harus ada punya perbedaan dengan perusahaan lain ya. Kalau media cetak misalnya atau media lainnya, nah itu ada istilah ada gaya selingkungnya lah ya. Saya udah pernah belajar gaya selingkung. Sudah Ibu. Nah itu kan semacam ciri khas dari suatu media. Dari segi misalnya bahasanya ada, dari segi layout, dari segi pemberitaan ada gaya selingkungnya. Itu biasanya berbeda-beda. Atau dari segi bentuk gitu ya, penempatan atau itu punya gaya selingkungnya. Nah itu salah satu ciri menandakan bahwa ciri khas dari perusahaan tersebut itu gitu ya. Dan bagaimana agar bisa dikenal orang itu dengan apa memperkenalkan kepada mereka, mensosialisasikannya pada mereka ya. Dan juga tidak hanya gaya selingkungnya aja, tapi ada bagaimana agar konsumen bisa mudah mengenal mereka, mudah media tersebut ya atau perusahaan tersebut. Harus mempunyai istilahnya nilai tambah ya, nilai tambah dari segi misalnya pelayanan, respon gitu ya, ataupun dari hal-hal lain sehingga si konsumen itu merasa puas kalau membeli atau menggunakan produk tersebut ya. Dalam hal media juga gitu. Jadi ada ketertarikan dan juga ada keberlanjutan. Artinya ada kepenasarannya ya. Misalnya banyak media-media cetak ya yang cerbung gitu ya, misalnya cerbung sampai sampai edisi ratusan. Nah, itu salah satunya untuk mengikat si konsumen agar membeli terus ya, menarik gitu. Jadi salah satunya jadi oh ini cerita di Kompas ini gitu. Jadi ada ketertarikan konsumen untuk selalu mengikuti untuk membeli produk tersebut ya. Itu salah satunya. Kayak selingkung, terus ada keterikatannya bagaimana misalnya membuat cerbung atau membuat hal-hal yang dulu saya pernah sekarang saya nggak langganan Republika, nggak langganan Kompas ya. Dulu Republika itu ada jadi tiap terbit itu seperti ada kupon gitu ya, ada kupon nanti digunting, dikirim, ada hadiah gitu ya. Nah, itu kan dan hadiahnya menarik, ada seperti keterikatan gitu ya. Bagaimana agar orang selalu continue membeli ya. Nah, saya beberapa di awal ya, tapi sekarang jarang ya karena dengan kesibukan waktu itu sejak S2 terus menjadi struktural ya, pernah jadi kajur, pernah jadi sekjur 2, dulu sekjur 2 dulu, kuliah sekjur 2 terus juga kajur, sibuk banget sehingga saya yang dulu sering nulis di Republika ya ataupun apalah ngirim-ngirim apa gitu sehingga nggak jadi menulis itu semacam kebiasaan dan ketagihan ya tapi kalau berhenti aja sehari aja jadi sekali aja jadi makin males nggak ada waktu gitu ya. Nah dulu waktu saya sering nulis ke Republika berita tentang apa aja ya, ada artikel ataupun ada apa yang terjadi kegiatan di kampus gitu ya, cerita apa aja bebas gitu ya. Nah itu kita sering mendapatkan di awal saya pertama sih nggak dapat uang ya, tapi dapat jaket ya, dikirimin jaket Republika bagus jaketnya juga ya. Terus ngirim lagi, nah terus jadi udah sering, jadi aduh jaket udah banyak nih gitu. Nah terus dia juga mungkin redaksi atau orang Republika juga
oh ini Bu Ade udah dapat banyak nih jaket kurang lebih saya dapat 3 ya, akhirnya saya kasih kakak waktu itu siapa lagi saya lupa, saya 1. Nah terus baru uang waktu itu sekitar 200 lah, lumayan ya, tahun 2010 2012 gitu ya. Udah 10 tahun 12 tahun yang, nah itu lumayan gitu. Jadi bagi si yang penulis atau ini juga ada hak ketagihan gitu ya. Saya mengirim lagi, ada motivasi gitu. Nah itu, terus juga tadi ya seperti Media Republika itu kan punya ciri khasnya banyak mengandung atau berita-berita tentang Islam gitu ya, keislamannya gitu, informasi-informasi tentang Islam, pengetahuan tentang Islam. Nah itu menjadi ciri khasnya karena dia media menamakan hal itu untuk ada di positioning. Tadi ya kita singgung positioning itu bukan berarti media itu ada di satu tempat ya, posisi media itu, tapi dibuat bagaimana media itu ada di benak konsumen ya. Kalau misalnya berita bisnis atau apa ingin tahu tentang perkembangan saham atau perkembangan ekonomi nasional Indonesia, mungkin lebih orang akan cenderung udah ke bisnis saja, media bisnis gitu ya, atau mengenai apa di mana di dalamnya tentang bicara tentang ekonomi, bisnis dan sebagainya gitu ya. Atau yang kontennya penggunaan bahasa Inggris dan juga lingkupnya luas, internasional dan sebagainya gitu ya. Nah, iya Jakarta Post, bisa jadi si Jakarta Post, si Kompas ataupun Republika itu ya sudah ada di benak. Kalau butuh ini, akan memilih ini. Kalau butuh ini akan memilih ini. Nah, bagaimana suatu